Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali pagi ini dalam sapaan pagi yang menyegarkan jiwa. Mari kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca di dalam 2 Timotius pasal 1, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 ya, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Puji Tuhan. Kemarin dalam satu pembahasan di grup ada yang menanggapi sebuah artikel bagaimana kita bisa hidup bergairah di dalam pelayanan kita bergairah saat melayani Tuhan. Jadi saya katakan, mulailah dengan berhenti memikirkan diri sendiri, mulailah dengan berhenti untuk mengejar kepentingan atau memuaskan ego pribadi, tetapi mulailah memperhatikan kepentingan orang lain. Mulailah hidup untuk melayani, hidup untuk memberi, hidup untuk berbagi. Saat kita memperhatikan orang-orang lain, melayani sesuai dengan maksud dan tujuan Yesus, ya, mati di kayu salib untuk kita. Saat Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus mengajar kita untuk menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yesus mengajar kita untuk mengasihi orang lain, sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Ya, kita manusia ini makhluk sosial yang sebenarnya nggak bisa hidup sendiri. Kita hidup untuk orang lain, saudara. Untuk memperlengkapi orang lain, untuk kata firman Tuhan, untuk memperkaya orang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat engkau sudah berhenti untuk memikirkan kepentinganmu sendiri, memikirkan kepentingan kerajaan Allah di dalam hidupmu, engkau menggunakan hidupmu untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi, untuk melayani orang lain, maka percayalah engkau akan menemukan gairah di dalam melayani Tuhan. Engkau akan melihat betapa sukacitanya, betapa luar biasanya kemurahan kuasa Tuhan yang akan mengalir melalui kehidupan. Ya. Engkau akan melihat betapa berkat-berkat kasih karunia Tuhan, bukan hanya berkat secara materi, karena itu sangat kecil sekali, saudara. Tetapi berkat yang lebih besar, ya, di dalam hidup kita akan terus mengalir, mendatangkan damai sejahtera benar-benar dari dalam hati kita, akan mengalir aliran-aliran air hidup itu yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Nah, ya. Jadi ada orang-orang yang terus berdoa, Tuhan urapi saya agar saya bisa melayani. Tuhan urapi saya, Tuhan beri saya karunia, Tuhan beri kuasa. Sayangnya banyak orang-orang seperti ini yang berdoa seperti ini hanya diam di dalam ruang-ruang tertutup. Mereka berpikir bahwa urapan itu digunakan di dalam ruang tertutup, di dalam ruang gereja, ruang ibadah, dalam ruang doa. Enggak. Engkau boleh berdoa sampai akhir zaman, tapi engkau tidak akan melihat kuasa itu bekerja kalau engkau tidak keluar dari ruangan tertutup itu. Kalau engkau tidak keluar dari gerejamu, kalau engkau tidak keluar ke tengah masyarakatmu, ke tengah keluargamu, dan berkarya bagi Tuhan. Jangan terus minta pengurapan kalau engkau tidak mau bekerja buat Tuhan. Jangan terus minta pengurapan kalau engkau nggak mau melayani. Jangan terus minta pengurapan kalau engkau tidak mau melangkahkan kakimu keluar, bangkit dari tempat dudukmu dan melayani di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ya. Jadi jangan malu, kata firman Tuhan, bersaksi tentang aku. Ini kata Paulus, ya. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dulu kita hanya bisa bersaksi kalau kita ngomong sama orang lain. Tetapi sekarang ini kita bisa bersaksi tanpa harus keluar dari tempat kita. Kalau saudara terlalu pemalu untuk keluar
dan berbicara kepada orang lain. Kita bisa menggunakan jari-jari kita untuk bersaksi. Ya. Ceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Tidak usah ceritakan persoalan orang lain, ya. Tapi ceritakan kebaikan Tuhan, ceritakan tentang pertolongan Tuhan melalui Facebook, melalui Instagram, melalui WA, melalui apapun di grup-grup yang saudara ikuti. Ceritakan kebaikan Tuhan. Setiap hari ceritakan betapa murahnya Tuhan di dalam hidup kita, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ceritakan. Ya. Jadi jangan hanya cerita selfie lagi jalan, lagi olahraga, lagi makan, saudara. Tapi mari gunakan Facebook, media sosial atau apapun itu untuk menceritakan tentang kemurahan Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang keselamatan yang saudara sudah peroleh dari Tuhan, saudara. Jadi kita buka tidak mungkin saudara malu untuk secara vulgar atau secara frontal berbicara tentang Yesus, saudara. Tapi kita bisa menceritakan dan orang akan tertarik dengan kesaksian kita, saudara. Saat saya memposting beberapa hal secara umum saja, ada orang-orang saudara yang tidak seiman ya dengan kita, itu mem-WA, menanyakan tentang dasar iman saya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah bisa menggunakan kesaksian hidup kita melalui media-media sosial, menceritakan tentang kemurahan kebaikan Tuhan, ya. Kadang saya pikir ada orang juga secara salah menempatkan kesaksian ini, seperti beberapa waktu lalu saya lihat melalui apa yang dibagikan share seorang teman, ya. Jadi kesaksian tentang orang-orang di sebuah daerah di Aceh ya, yang dibaptiskan di sungai, ya. Nah, jadi saudara tahu siapa orang-orang yang saya maksudkan. Tetapi menurut saya justru hal seperti ini nggak perlu kita sharekan, saudara, ya. Kenapa? Ya karena justru itu akan menjadi batu sandungan, ya, buat saudara-saudara kita yang melayani di sana. Ya. Jadi hal seperti itu kita boleh bersukacita, bergembira melihat saudara-saudara kita diselamatkan, saudara. Tapi tidak perlu kita men-sharekan hal begitu karena justru akan menjadi batu sandungan, akan menghambat pelayanan kita sendiri. Ya. Jadi saya pun oleh kemurahan Tuhan juga berapa kali Tuhan izinkan untuk melayani orang-orang seperti ini. Tapi saya tidak pernah ceritakan kemana-mana, ya. Kenapa? Karena mereka itu tunas muda, saudara. Tunas yang baru bertumbuh itu rapuh. Tunas yang baru bertumbuh ini rentan terhadap serangan hama, serangan predator, serangan si jahat. Jadi kita harus menolong mereka menjaga tunas muda itu supaya bertumbuh dulu menjadi pohon yang kokoh, yang kuat, yang akan bisa bertahan secara mandiri, nggak perlu dijaga, nggak perlu dilindungi lagi, saudara. Ya, dia akan bisa bertahan sendiri dengan kemampuannya, dengan kekuatan imannya sendiri. Saya di Bontang ini ada berapa dulu saudara ada teman di gereja tertentu yang ada seorang yang bertobat mengenal Yesus, ya. Wah, itu diviralkan di Facebook. Dan akhirnya apa? Tunas muda itu dapat serangan si jahat, saudara. Dan layu sebelum berkembang, layu sebelum bertumbuh. Nah, ini satu hal yang atau disesali. Jadi kadang-kadang ya orang-orang Kristen ini ya seperti dapat euforia begitu ketika melihat ada yang bertobat dari sana sini. Kadang-kadang ada juga yang bersaksi seperti itu. Wah, saya itu dari situ, Pak, dari sini. Saya mau bersaksi di gereja Bapak ini tentang bagaimana Yesus. Saya bilang nggak perlu kamu bersaksi seperti itu. Saya bilang, kalau kamu mau bersaksi, cari kerja, hidup yang tertib, teratur, kamu bisa jadi saksi tengah masyarakat, bukan dengan bersaksi di gereja-gereja, saya bilang. Itu namanya pamer, saya bilang gitu.
Oh, dia marah, saudara. Dia bilang, enggak, saya itu kan ini suruh bersaksi. Ya Tuhan suruh bersaksi kamu bukan di dalam gereja, tapi di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Lah kamu sendiri tadi bilang cerita ke sini kamu takut ketahuan tetanggamu, sampai Alkitab kamu sembunyikan di dalam bajumu. Oh, dia ngotot, saudara. Saya bilang enggak, saya tidak akan memberikan kamu kesaksian, saudara, ruang kesaksian untuk itu, karena enggak berguna untuk jemaat. Nah, ya kita kadang-kadang gereja senang mendengarkan kesaksian-kesaksian orang seperti itu yang minta maaf, saudara. Kadang-kadang lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Ada orang-orang tertentu di saat ini yang justru mencari korban di kalangan gereja-gereja, kalangan orang-orang percaya, dengan memberikan kesaksian-kesaksian yang hebat, yang heboh, tapi bersumber dari kebohongan. Nah, ini kita harus berhati-hati dengan hal-hal seperti ini. Jangan terlalu senang, jangan terlalu cepat menerima kesaksian yang wah gitu, yang heboh, yang hebat gitu, saudara. Ya, tapi mari tolong tunas-tunas muda itu untuk bertumbuh dengan baik, jaga dan lindungi mereka sampai mereka mampu secara mandiri menyatakan iman mereka keluar. Nah, ya, saya Tuhan izinkan berapa kali menolong, menjaga tunas-tunas muda ini sampai mereka mampu berdiri sendiri, mampu untuk mandiri, ya. Jadi memang di satu sisi ya ada orang, wah dulu ada orang ngomong sama saya, ketika kamu itu takut menderita. Loh, bukan saya takut menderita, saya alami banyak penderitaan lebih daripada yang kamu alami, daripada yang banyak orang alami. Saya katakan, saya sudah melayani sampai ke daerah pedalaman saat orang nggak mau masuk pedalaman, saat saya masih lebih tua dari sekarang. Ya, saya dulu lahir Surabaya, besar Surabaya, Tuhan panggil melayani di Kalimantan Timur, langsung masuk pedalaman. Teman-teman saya melayani di kota-kota, tapi saya langsung masuk pedalaman. Semua pelajaran teologi yang saya terima nggak laku, saudara. Dan kemudian saya belajar banyak, ya. Padahal memang kalau ada pergi ke Surabaya lalu ketemu teman-teman, wah mereka udah kaya-kaya, udah punya semua, saya nggak punya apa-apa, saudara. Malah waktu itu dasi cuma satu, ya, teman dasinya banyak, punya alat musik apa. Tapi saya tahu di hati saya, saudara, saya nggak cemburu, nggak iri dengan apa yang mereka punya, karena saya tahu apa yang saya miliki mereka tidak mungkin bisa dapatkan, saudara. Ya, pengalaman-pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan, penderitaan bersama dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang orang sekarang secara salah menempatkan penderitaan, ya. Nah, kesulitan kesukaran itu bukan penderitaan buat saya. Ya. Penderitaan terbesar buat saya itu adalah ketika saya harus meletakkan ego saya di tempat terendah. Ketika saya harus melepaskan ego saya, saudara, untuk mengizinkan firman itu mengambil alih hati saya, mengambil alih tempat di mana ego itu bertata. Itu penderitaan yang terbesar, saudara. Ya, mungkin banyak orang bisa melayani, melakukan banyak hal, berkorban banyak hal. Tapi saat disuruh meletakkan egonya, percayalah, itu bukan suatu hal yang mudah. Tapi percayalah, apa yang kita dapatkan akan sebanding dengan apa yang kita berikan, saudara. Apa yang kita katakan dalam tanda kutip korbankan. Meskipun buat saya nggak ada pengorbanan. Kenapa? Ya karena Yesus sudah memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Hidup kita ini milik Yesus, Tuhan anugerahkan. Kekayaan yang kita, saudara, miliki itu milik Yesus yang Tuhan percayakan untuk saudara kelola. Waktu kita itu milik Yesus, saudara. Semua hal dalam hidup kita milik Yesus. Jadi kalau Tuhan memintanya kembali, apa itu sebuah pengorbanan? Saya kira tidak, saudara. Itu hak, itu milik Tuhan, saudara. Ketika Tuhan sudah mempercayakan miliknya untuk kita kelola, maka kita harus mengelolanya dengan tanggung jawab, ya. Dan hasil keuntungannya itu adalah semata-mata hanya bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk tujuan kita, tapi untuk tujuan Yesus semata-mata. Ya, firman Tuhan katakan hanya dari Yesus, oleh Yesus, dan untuk Yesus saja segala kemuliaan. Jadi Bapak bisa, marilah kita menjadi saksi Tuhan, ya, menjadi garam, menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat kita, ya, Tuhan. Ingat, Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saya ulangi lagi, jangan terlalu buru-buru untuk
mempublikasikan, memviralkan seorang saudara yang baru lahir, baru bertumbuh, baru menjadi tunas, ya. Terutama dari saudara-saudara kita, ya kan? Jadi kita harus berhati-hati dengan kebanggaan kita. Jangan sampai ini malah menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat, saudara, ya. Jadi artinya juga di dalam hal ini kita berlaku cerdik seperti ulat, tulus seperti merpati, bukannya karena takut, saudara, ya. Jadi orang kadang bilang, wah kamu takut, penakut, ya. Enggak, saya enggak takut. Kalau memang waktunya, ya saya siap. Tapi kalau belum waktunya, kenapa harus cari-cari masalah, saudara? Cari-cari hal yang konyol, sementara kita bisa menggunakan untuk bersaksi. Ya kalau memang waktunya, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita, ya. Bapak siapa itu? Siapa Syamsuddin, atau siapa Syamsuddin itu teman saya. Nah, artinya mereka orang-orang memang Tuhan persiapkan, punya modal untuk itu, saudara, ya. Pak Ibrahim atau siapa, saya lupa. Nah, dia punya modal untuk itu, saudara, ya. Punya pengetahuan seperti itu. Jadi kalau berbicara dengan orang-orang seperti itu, dia ada dasarnya. Nah, kalau saya suruh ngomong dengan mereka dan teman ini memberikan saya kopian ayat-ayat, saudara, kopian lalu terjemahnya bahasa Indonesia. Lah saya tahu cuma pegangannya itu aja, lalu saya disuruh bersaksi dengan itu. Ya moh, saya nggak mau. Saya lebih baik bersaksi dengan apa yang saya miliki. Nah, kalau saya nggak miliki apa yang saya saksikan, nah saudara demikian juga. Kita nggak perlu bersaksi kepada mereka dengan memburukkan kepercayaan mereka. Ya, kenapa? Bukan tidak boleh, boleh saja. Tapi saudara nggak punya modalnya, itulah masalahnya. Nanti kalau saudara ditanyakan di bagian yang lain, saudara tidak bisa jawab, kan malu. Ya, jadi mari kita bersaksi dengan apa yang kita miliki. Ya, saya kira kesaksian kita dengan semua apa yang Tuhan sudah berikan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, sudah lebih dari cukup untuk menjadi sebuah modal kesaksian. Tapi kalau kita merasa tidak punya kemampuan untuk berbicara, ya seperti saya katakan tadi, mari kita bersaksi dengan menggunakan jari-jari kita, ya, melalui media sosial. Ceritakan aja kebaikan-kebaikan Tuhan, ya. Orang tidak akan menggugat saya kalau ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan di Facebook saya berapa kali posting, malah kadang orang Muslim yang melihat, saudara, ya, teman-teman itu ikut melike, saudara, ya, kesaksian renungan yang berbicara secara umum. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ya, kita bisa menggunakan media sosial kita, Facebook, WA kita bisa taruh di postingan kita, di profil kita, katakan di sana, Yesus mengasihiku, Yesus juru selamatku, ya, dan dengan kata-kata yang senada. Saat orang membacanya, orang tahu bahwa saudara beriman kepada Yesus Kristus, ya, puji Tuhan. Ini mudah untuk bersaksi, bukan? Mari kita gunakan apa yang Tuhan percayakan untuk membangun iman orang-orang sekitar kita. Kesaksian kita bisa membangun iman saudara-saudara kita yang lain. Puji Tuhan, selamat pagi. Saya akan teruskan dengan kesibukan saya, aktivitas saya sehari ini. Dan saudara selamat beraktivitas sepanjang hari Rabu tanggal 19 Agustus, ya, 2020. Dan saya percaya hari ini adalah hari kemenangan buat saudara, hari yang luar biasa di dalam kebaikan Tuhan. Dan Roh Kudus akan memimpin saudara sehingga kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil dan saudara akan menjadi berkat. Puji Tuhan, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya.